Pernahkah kamu mencoba membantu seseorang, tapi usahamu malah tidak membuahkan hasil karena mereka tidak siap untuk membantu diri sendiri? Sebagai orang yang baik hati dan penuh belas kasih, kadang niat baikmu untuk membuat perubahan positif tidak cukup membantu mereka yang terjebak dalam masalahnya sendiri. Tapi, kenapa begitu? Dalam video ini, kita akan mengungkapkan 9 tipe orang yang ingin kamu bantu, namun karena berbagai alasan, mereka tidak mau dibantu. Mereka mungkin keras kepala, defensif, atau tidak tahu berterima kasih saat kamu mencoba membantu. Pengetahuan ini bisa menghindarkanmu dari membuang-buang energi untuk orang yang tidak siap untuk berubah. Pastikan kamu menonton sampai akhir karena tipe terakhir ini tidak hanya sulit dikenali tapi juga bisa membuatmu meragukan pendekatanmu dalam membantu orang lain. Bersiaplah untuk mendapatkan wawasan yang membuka mata. 1. Orang yang egois. Sulit rasanya jika ada orang yang selalu menjadikan segalanya tentang diri mereka sendiri. Misalnya, kamu bersemangat tentang liburan akhir pekan yang sudah kamu rencanakan, tapi kemudian diinterupsi oleh keluhan tentang tidak pernah pergi berlibur. Semangatmu langsung hilang, kan? Ketika seharusnya perhatian ada padamu, mereka malah mengalihkan fokus kembali ke diri mereka sendiri, mengabaikan berita atau perasaanmu. Fokus mereka yang hanya pada diri sendiri bisa sangat melelahkan. Apakah kamu ingin terus berada di samping seseorang yang hanya terjebak dalam dunianya sendiri? Penting untuk percaya bahwa kamu bisa menginspirasi perubahan, mendorong mereka untuk melihat lebih jauh dari diri mereka sendiri. Namun, ingatlah kata bijak, kamu tidak bisa mengubah seseorang yang tidak melihat ada masalah dalam tindakannya. Terkadang, demi pertumbuhanmu sendiri, menjauh dari energi negatif adalah langkah yang tepat. Para Stoik mengingatkan kita bahwa kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut agar kita bisa mendengarkan 2 kali lebih banyak daripada berbicara. Ketika kamu dikelilingi oleh orang-orang yang hanya mendengar suaranya sendiri, kata-katamu bisa terasa hilang begitu saja. Membuat jarak dari orang-orang yang terobsesi dengan dirinya sendiri bisa menjadi langkah yang berani, tapi seringkali diperlukan agar suaramu benar-benar didengar. 2. Si pemanfaat. Empati adalah hadiah, keindahan dalam hubungan manusia. Para Stoik melihat dunia melalui lensa perasaan bersama, merangkul pengalaman orang lain tanpa menghakimi. Tapi kenyataannya, ada yang melihat hadiah ini sebagai kesempatan untuk mengambil keuntungan. Mereka menyamar sebagai teman hanya untuk meminta bantuan yang seharusnya bisa mereka lakukan sendiri. Strategi mereka membuatmu merasa bersalah. Awalnya, mereka memuji persahabatan kalian, lalu meminta bantuan untuk hal-hal sepele. Teman sejati mencari dukungan di saat genting, tapi orang-orang ini pandai membuatmu merasa bersalah jika ragu untuk segera membantu. Kebaikan, lebih dari sekedar tindakan, itu adalah sikap, ekspresi, pandangan, sentuhan, apa saja yang bisa mengangkat orang lain. Ingatlah ini saat kamu membedakan antara kebutuhan yang tulus dan manipulasi. Perhatikan pola-pola yang ada. Apakah seseorang selalu punya darurat kecil yang sebenarnya bisa mereka atasi sendiri, tapi sekarang menjadi masalahmu? Tidak apa-apa untuk membantu, tapi bukan dengan mengorbankan harga dirimu. Hormatilah waktu dan energimu sendiri. Dengarkan, amati, dan biarkan tindakanmu selaras dengan kasih yang sebenarnya, bukan eksploitasi. Kadang, hal paling baik yang bisa kamu lakukan untuk dirimu dan orang lain adalah mengatakan tidak. 3. Orang yang hidup dalam ilusi. Mereka sendiri beberapa orang hidup dalam dunia cerita yang mereka buat sendiri. Mereka membentuk kisah tentang siapa mereka dan bagaimana keadaan, dan mereka percaya cerita itu begitu kuat hingga tidak bisa melihat kenyataan yang sebenarnya. Para Stoik, pemikir kuno yang mengutamakan ketangguhan dan kecerdasan dalam hidup, pasti akan menggelengkan kepala pada hal ini.
Mereka mengatakan bahwa kamu harus melihat dirimu dengan jujur, melihat yang baik dan yang buruk, dan belajar darinya. Jangan sembunyi di balik cerita palsu, karena itu seperti mengabaikan lubang di atap dan kemudian bertanya-tanya mengapa hujan turun di atas sofa. Bayangkan seseorang yang selalu berpikir mereka menang di setiap permainan. Mereka bilang, "Aku yang terbaik," bahkan ketika kalah. Mereka tidak bermaksud jahat, mereka hanya tidak bisa mengakui kekalahan. Membantu orang seperti ini tidaklah mudah. Mereka punya dinding di pikiran mereka lebih tinggi dari benteng. Kamu bisa memberitahu mereka sesuatu yang sejelas air itu basah, tapi mereka akan bersikeras bahwa tidak. Mereka harus melihat kesalahan dalam pemikirannya sendiri, dan itu tidak mudah. Terkadang mereka butuh bantuan dari seseorang yang paham tentang pikiran. Tapi para Stoik memberikan petunjuk. Kita sering menderita lebih banyak dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Itu berarti kita sering menciptakan masalah kita sendiri di kepala. Kita harus melihat hal-hal sebagaimana adanya, bukan hanya berdasarkan perasaan kita tentangnya. 4. Orang yang tidak pernah mengakui kesalahan. Ada pepatah yang mengatakan, seorang pria yang tidak pernah mengakui kesalahannya seperti kapten yang mengemudikan kapal tanpa kompas. Ini sangat berlaku untuk mereka yang tidak pernah mengakui kesalahan mereka sendiri. Orang-orang ini cenderung menyalahkan segalanya kecuali diri mereka sendiri, tanpa menyadari dampak dari tindakan mereka. Dalam kata bijak Stoik, tanpa refleksi dan kerendahan hati, pertumbuhan pribadi adalah perjuangan yang berat. Bayangkan seseorang yang selalu mencari alasan, wawancara kerja yang terlewat, bukan karena manajemen waktu yang buruk, tapi karena busnya terlambat. Mereka jarang berhenti sejenak untuk mempertimbangkan dampak dari pilihan mereka. Selalu ada orang lain yang harus disalahkan, bukan mereka. Mencoba memberikan pencerahan kepada orang seperti ini seringkali adalah tugas yang sia-sia, seperti mengajari kucing berenang, melawan kodratnya, dan mungkin hanya membuang-buang waktu. Mereka hidup di dunia di mana tanggung jawab tidak berlaku bagi mereka. Ketika ada yang salah, itu bukan karena keputusan buruk yang mereka buat, tapi karena nasib yang menentang mereka. Kenyataan yang pahit adalah bahwa kamu mungkin perlu menjauh dari orang-orang yang terperangkap dalam pembenaran diri. Seperti yang diyakini para Stoik, kita hanya bisa mengendalikan tindakan dan reaksi kita sendiri. Sedih, tapi kadang-kadang benar. Semakin kamu mencoba membantu seseorang yang menolak melihat kebenaran, semakin besar kemungkinan kamu akan terjebak dalam badai mereka. Lebih sehat untuk mundur dan tidak membiarkan negativitas mereka menyeretmu turun. 5. Orang yang tidak mempersiapkan masa depan. Melihat seseorang dekat denganmu yang tidak memanfaatkan bakatnya seperti melihat sebuah buku yang tidak pernah dibuka, ceritanya tidak pernah diceritakan. Mereka punya potensi dalam diri mereka, namun mereka tampak tidak peduli pada waktu yang terus berjalan. Itu adalah tarian antara hari ini dan esok. Tentu, kita semua perlu menikmati momen, tapi mimpi hari esok dibentuk oleh tindakan kita hari ini. Masa depan tergantung pada apa yang kita lakukan di masa sekarang, kata seorang bijak. Dan itu benar. Kita bersinar dengan kegembiraan saat kita memanfaatkan apa yang kita kuasai secara alami. Ketika kita mengarahkan kemampuan kita ke arah yang lebih cerah, bukan berarti mereka tidak punya alat, kotak alat mereka penuh. Hanya saja mereka tidak menyusun langkah untuk membangun masa depan mereka. Itu seperti seseorang yang punya bakat berkebun tapi tidak pernah menanam kebun. Mereka tahu tanah dan bijinya, tapi mereka tidak merencanakan lahan. Mereka menunggu seseorang untuk menggali lubang untuk mereka. Mendorong mereka untuk mengambil langkah pertama adalah semua yang mereka butuhkan. Stoik berkata dengan bijak, jangan buang waktu lagi untuk berdebat tentang apa yang harus dilakukan orang baik. Jadilah orang baik. Tanpa arahan, kecemasan bisa menyusup, mencuri kegembiraan saat ini, dan janji masa depan. Menginspirasi mereka berarti
menantang mereka untuk bergerak, untuk bertindak karena stagnasi mereka menahan kemajuan yang bisa mereka capai. 6. Orang yang fokus pada hal negatif dalam hidup. Beberapa orang tidak bisa lepas dari bayang-bayang ketidakpuasan yang terus-menerus. Percakapan mereka seringkali penuh keluhan tentang uang, masalah keluarga, frustrasi di tempat kerja. Setiap solusi yang ditawarkan tampaknya diikuti oleh masalah baru. Seolah-olah mereka memegang erat masalahnya seperti selimut yang nyaman. Mungkin kamu merasa terdorong untuk membantu, tapi itu seperti menuangkan air ke dalam ember bocor. Ada kebijaksanaan dalam ucapan Stoik. Dia yang menertawakan umat manusia lebih layak daripada yang menangisinya. Ini mengingatkan kita bahwa terus-menerus meratapi masalah bisa membutakan kita dari sisi terang kehidupan. Ini mirip dengan mendengarkan lagu yang nadanya sumbang. Bisa mengganggu ritme hidupmu. Mencoba menyesuaikan nada orang lain sementara mengabaikan harmoni dirimu sendiri bisa menjadi hal yang sia-sia. Mungkin mereka tidak mencari perubahan, hanya sekedar pendengar. Ada pepatah sederhana yang mengatakan, semakin banyak kamu mengeluh, semakin sedikit yang kamu dapatkan, dan pepatah ini memiliki kebenaran yang jelas. Arahkan usahamu pada mereka yang melihat dukunganmu sebagai hadiah, bukan pada mereka yang selalu melihat hidup dengan setengah kosong. Waktu mungkin akan menunjukkan kepada mereka bagaimana menghargai apa yang ada di dalam cangkir mereka, daripada meratapi apa yang tidak ada. 7. Orang yang selalu menyalahkan orang lain atas masalahnya. Membantu seseorang yang selalu menyalahkan orang lain atas masalahnya sangatlah sulit. Mereka tidak pernah mengakui kesalahannya sendiri, berpikir bahwa mereka selalu benar. Itu seperti mereka mengenakan penutup mata, tidak bisa melihat kebenaran sederhana bahwa kita membentuk hidup kita dari bagaimana kita merespon, bukan hanya dari apa yang terjadi pada kita. Jika kita tidak mengendalikan reaksi kita, kita seperti kapal tanpa kemudi, terombang-ambing di lautan kebingungan. Hal satu-satunya yang bisa kita kendalikan adalah respons kita terhadap apa yang terjadi pada kita, kata seorang Stoik bijak. Ingat, tidak ada yang sempurna, tapi untuk tumbuh, kita harus bisa melihat kekurangan kita sendiri. Bayangkan seorang pemain yang selalu menyalahkan angin untuk setiap tembakan yang meleset dan tidak pernah berlatih untuk menjadi lebih baik. Mereka tidak akan pernah mencetak skor sampai mereka berhenti menyalahkan angin dan mulai memperbaiki permainan mereka sendiri. Kebenaran yang pahit adalah bahwa perbaikan diri dimulai dengan refleksi diri. Pelajaran terbaik yang ditawarkan hidup seringkali adalah pelajaran yang kita pelajari dengan cara yang sulit. Bagi mereka yang tidak pernah melihat ke dalam diri mereka sendiri, hidup menjadi gurunya. Mereka mungkin kehilangan teman dan menyalahkan dunia yang dingin, atau kehilangan pekerjaan dan menuduh atasan bermain favoritisme. Tapi hari ketika mereka mulai mempertanyakan diri mereka sendiri adalah hari ketika mereka mulai mengubah nasib mereka. 8. Orang yang merasa diri selalu berhak. Ada orang yang berjalan dalam hidup dengan keyakinan bahwa hidup berutang pada mereka hanya karena keberadaan mereka. Mereka telah mengadopsi gagasan bahwa keberadaan mereka saja sudah cukup untuk mendapatkan perlakuan istimewa. Namun, hidup tidak akan tunduk pada keinginan kita. Seperti yang diajarkan Stoikisme, kita seharusnya tidak merusak apa yang kita miliki dengan menginginkan apa yang belum kita miliki. Keseimbangan sejati ditemukan dalam rasa saling menghormati dan pemahaman bahwa penghargaan adalah hasil dari kerja keras, bukan hadiah yang diharapkan. Bagi mereka yang berhati besar, sulit untuk membimbing orang-orang seperti ini menuju pandangan hidup yang lebih realistis. Nasihat yang baik biasanya direspon dengan perlawanan atau dianggap sebagai ancaman. Bayangkan seseorang yang percaya bahwa pesona mereka seharusnya membuka pintu untuk mereka. Ketika dihadapkan dengan kemurahan hati,
Mereka mungkin mengambil tanpa memberikan imbalan, membuat orang yang memberi merasa diperalat. Pelajaran ini seringkali tidak dipelajari, sampai mereka bertemu seseorang yang mencerminkan perilaku mereka sendiri. Kegagalan hidup bisa datang dengan keras dan saat itulah beberapa orang berharap mendapatkan simpati. Mereka memainkan peran korban, terkadang memutar-balikan cerita untuk keuntungan mereka sendiri, bahkan terhadap mereka yang sebelumnya telah membantu. Seperti yang dikatakan bijak, nasib berat jatuh pada mereka yang selalu berharap segalanya. Baru ketika mereka berdiri sendirian, menghadapi gema dari tindakan mereka sendiri, kesadaran itu muncul. Rasa hormat dan empati harus diperoleh, bukan diterima begitu saja. 9. Orang yang menolak belajar atau berubah. Perubahan bisa menjadi jalan yang sulit bagi sebagian orang. Bayangkan Budi, rekan di kantor yang terjebak dengan cara lamanya, menggunakan metode lama meski ada alat baru yang bisa mengurangi beban kerjanya hingga setengah. Setiap kali seseorang menyarankan pendekatan yang berbeda, Budi tetap bertahan. Ini cara yang selalu aku lakukan. Ini seperti mencoba mengajari kucing berenang. Tidak peduli berapa banyak saran yang kamu berikan, beberapa orang tidak mau repot-repot belajar. Ini sesuai dengan apa yang dipercaya para Stoik. Dia yang puas dengan apa yang sudah dilakukan adalah penghalang di jalan kemajuan. Ini adalah pengingat sederhana bahwa kadang-kadang kemajuan berarti keluar dari zona nyaman dan mengakui bahwa selalu ada ruang untuk tumbuh. Jika kamu mengenal seseorang seperti Budi, ingatlah bahwa kamu tidak bisa memaksa benih untuk tumbuh hanya dengan berteriak pada tanah. Perubahan adalah perjalanan pribadi, dan bagi mereka yang menolaknya, perubahan seringkali harus datang dari dalam. Kadang-kadang, yang bisa kita lakukan hanyalah menanam benih dan menunggu alam bekerja, sementara kita terus tumbuh sendiri menjadi contoh yang mungkin suatu hari akan mereka ikuti. Jadi teman Stoik, jika video ini memberikanmu wawasan baru, dukung kami dengan menekan tombol like dan subscribe. Jangan ragu untuk berbagi pemikiran atau refleksimu di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kami akan mengungkap lebih banyak pengetahuan Stoik yang bisa mengubah caramu menghadapi liku-liku kehidupan. Tetap penasaran, tetap Stoik.